Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi dalam pertemuan kita yang ketiga. Jadi semalam kita udah bahas tentang mengelola keuangan keluarga. Ya, jadi masih ingat nggak Bu bagaimana cara mengelola keuangan keluarga? Masih. Kayak mana itu Bu caranya? Tidak boleh pendapatan yang lebih besar. Iya, terus Harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Iya. Bisa mengendalikan anggaran sistem amplop dan catatan kas harian. Ya, jadi itulah tentang mengelola keuangan keluarga. Jadi harus tahu mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan. Jadi jangan lebih banyak keinginannya ya Bu. Iya. Harus terpenuhi dulu kebutuhannya. Jadi sekarang kita masuk ke modul kesehatan dan gizi. Judulnya pentingnya gizi dan kesehatan untuk ibu hamil. Ya, jadi sebelumnya ibu punya anak berapa Bu? 2. 2. Jadi ibu punya harapan nggak untuk anak-anak ibu? Kira-kira harapannya apa? Harapannya punya anak yang cerdas, yang baik, sehat, yang sukses. Yang sukses, iya. Jadi harapannya pasti yang baik-baik ya kan Bu. Iya. Untuk anaknya. Jadi kalau untuk anak yang baik-baik itu harus dimulai dari dalam kandungan. Jadi sejak dalam kandungan ibunya udah bisa supaya anaknya itu cerdas, berarti dengan makan makanan yang bergizi. Terus anaknya juga bisa baik budi supaya nanti lahirnya juga baik. Bu, ini nanti kita mau main es breaking. Nanti kalau misalnya ikutin ya Bu. Nih. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar nggak boleh ngompol. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar nggak boleh nunduk. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar nggak boleh lengah. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar nggak boleh nangis. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar nggak boleh keliling. Ya, oke, tepuk tangan. Ya, jadi kita akan masuk dalam pentingnya 1000 hari kehidupan. Jadi nanti ini kita ada film tentang 1000 pertama hari kehidupan. Kira-kira Ibu tahu nggak 1000 pertama hari kehidupan? Tidak. Nggak tahu ya. Jadi ini kita putar filmnya ya Bu, supaya tahu. Kedengaran ya Bu? Dengar. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Enggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Iya, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain.
Tika tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, Ibu bingung kan? Daripada Ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada Ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah berbidan atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin aja. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu. Dan ganteng juga tuh. Ledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Anaknya lahir itu segera untuk memberikan ASI ASI, terus melakukan ASI eksklusif selama 6 bulan. bulan. Jadi kalau ibu anak-anaknya eksklusif nggak Bu ASI-nya? Selama 6 bulan? Iya, Oh selama 6 ya. bulan. Terus setiap ASI itu ada namanya, setelah ASI ada namanya MPASI. Makanan pendamping ASI ASI itu dilakukan setelah usia 6 6 bulan. bulan. Terus nanti dilanjutkan ASI-nya sampai 2 tahun. Terus nanti harus imunisasi juga ya kan Bu? Iya, Iya, Ibu kalau imunisasi kemana? ke bidan. Ah iya, ke bidan atau ke posyandu juga bisa. Terus kita harus membiasakan untuk cuci tangan. Itulah dia Bu. Jadi kalau bisa 1000 pertama hari kehidupan itu jangan Dilewatkan. dilewatkan dengan sia-sia. Harus dipenuhi dengan gizi yang Seimbang. seimbang. Selanjutnya Bu, ada pentingnya gizi bagi ibu hamil. Jadi kira-kira ibu udah berapa kali hamil nih Bu? 2. Udah 2 ya. Ada rencana mau ketiga Bu? Insya Allah. Iya, jadi kira-kira kalau selama hamil makan makanan apa Bu? Makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu seperti apa contohnya? Contohnya sayur-sayuran, Sayur-sayuran, terus buah-buahan, buah-buahan. Terus kalau minum susu? susu ibu hamil. Susu ibu hamil. Jadi kalau bisa selama hamil itu gizinya harus terpenuhi. Jangan tidak terpenuhi gizinya, ya kan Bu? Terus nanti harus melakukan pemeriksaan. Berapa kali Bu pemeriksaan selama hamil?
Ibu tiap bulan atau enggak ke bidannya? Setiap bulan. Setiap bulan. Jadi kadang ada yang males, boleh 4 kali aja Bu. Sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Selanjutnya ini ada pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Jadi ibu tadi ke bidan ya kalau periksa kesehatan. Iya. Iya. Jadi ini kita akan tonton film tentang pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil. Itu aja, Bu. Aduh ibu, ibu kenapa? Kok ibu pucat begini bu? Ibu lemes ya? Ibu belum sarapan? Sakit? Saya pusing. Ada apa, Bu? Ini mas, tadi ibu ini tiba-tiba jatuh. Terus sekarang kayaknya lemes banget, nggak bisa berdiri gitu mas. Kalau begitu kita bawa ke puskesmas saja yuk. Iya, kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga. Ayo, mari saya gendong, Bu. Bu, Pak, kenapa, Bu? ini istrinya Mang Sayur. Iya, Bu. Ini istri saya. Lagi hamil. Oh lagi hamil, nggak kelihatan. Kurus banget pak istrinya. Kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga mang. Jangan. Nanti saya keluar duit lagi. Kita pulang aja yuk, Bu. Tapi pak, takut bayinya. Kenapa bayinya, Bu? Pak, istri bapak kan lagi hamil. Harusnya dibawa ke puskesmas. Nah, gratis kok pak. Biar saya dan istri saya antar Bapak ya. Puskesmas dekat kok dari sini. Tapi gimana dagangan saya? Biar saya nungguin mang. Gak apa-apa. Ayo, Bu. Oke mang. Istri hamil nggak sehat kayak gitu. Suntik tetanus pak. Tuh, macam-macam urusan ibu hamil. Iya. Selain periksa ke bidan, makan yang benar, Pusing letakkan, bapaknya ya kan Bu? Terus Iya. apalagi Bu bidan? Ya, jadi ini dibawanya lah istrinya ke Puskesmas. puskesmas. Padahal sebelumnya istrinya udah lemes sekali tapi nggak mau ya kan Bu untuk dibawanya. Jadi selama kehamilan berapa kali Bu tadi pemeriksaan? 4 4 ya. Jadi harus minum apa ibu hamil? Tablet tablet. penambah darah. Terus harus makan makanan yang seimbang. Terus harus rajin untuk melakukan pemeriksaan ke Puskesmas. iya. Jadi setelah itu pas melahirkan juga harus melakukan pemeriksaan nggak Bu ke bidan atau puskesmas? Harus. Iya harus. Jadi setelah melahirkan juga harus melakukan pemeriksaan. Jangan nanti siap melahirkan udahlah gitu. Jadi siap melahirkan juga harus melakukan pemeriksaan agar anaknya juga sehat. Nanti di sana ngapain Bu? Diukur berat badannya, diukur tinggi badannya berapa. Jadi tahu untuk perkembangan si anak. Terus yang terakhir Bu, itu nanti harus mendapatkan jaminan kesehatan. Ibu ada KIS-nya nggak? Kartu Indonesia Sehat? Tidak. Nggak ada kartu Indonesia Sehat ya? Jadi kalau nggak ada, nanti bisa diurus ya Bu, kartu Indonesia Sehatnya. Itu bisa nanti melalui Kepling ngelapor bagaimana cara untuk mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Jadi hari ini pembahasan kita tentang gizi bagi ibu hamil dan layanan ibu hamil. Jadi selama hamil itu harus banyak makan makanan yang bergizi. Jangan nanti makannya bakso aja. Jangan nanti makannya apalagi yang nggak bergizi. Banyak penyedap-penyedapnya. Jadi kira-kira apa Bu yang bisa ditangkap dari pembelajaran kita hari ini? Ibu hamil itu Harus makan makanan yang bergizi. terus Harus
harus rutin ke puskesmas. Iya. Terus? Ya, jadi ibu hamil itu harus sering melakukan pemeriksaan. Mau ke bidan boleh, mau ke dokter boleh, ya kan Bu? Iya. Terus harus makan makanan yang Ya, jadi pembelajaran hari ini tentang gizi dan kesehatan bagi ibu hamil. Jadi nanti pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Itu dimulai dari masa janin sampai usia bayi selama 2 tahun. Jadi selama masa ini ibu hamil itu harus terpenuhi gizinya. Jangan tidak terpenuhi. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.